Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD Tia Syamil kelas 4 semuanya? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN pertemuan ke-11 bersama saya Ustazah Suryani. Hari ini kita akan belajar PPKN, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini masih sama materi sebelumnya, yaitu tentang pengamalan Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang pengamalan Pancasila, untuk melanjutkan pembelajaran, kita sama-sama bernyanyi dulu tentang lagu Pancasila. Lagu apa? Garuda Pancasila. Siap bernyanyi bersama-sama? Kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Ustazah berharap semuanya hafal ya lagu Garuda Pancasila, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus hafal lagu-lagu nasional. Nah, Ustazah mengingatkan lagi bahwa setiap sila dalam Pancasila itu memiliki butir-butir pengamalan yang mengandung isi dan makna yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapannya ini selalu ada tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan sikapnya yang sering kita lakukan setiap harinya. Nah, kita lanjutkan. Kalau pekan lalu kita sudah belajar untuk sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, sekarang kita yang terakhir, yaitu sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila ke-5 itu adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Itu untuk pengamalan sila ke-5. Untuk sikapnya apa saja? Ingat, sikap itu yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang harus kita tunjukkan sebagai manusia Pancasila, pedoman hidup kita sebagai masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, membantu korban bencana alam. Jadi dengan membantu korban bencana alam itu, kita membantu sesama. Yang kedua, hemat air dan listrik. Ingat, kenapa kita harus hemat air dan listrik? Karena ketika kita berhemat air dan listrik, kita membantu sesama. Bisa air yang berlebih digunakan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dan yang ketiga, tidak menebang hutan. Kenapa tidak menebang hutan? Karena dengan kita menebang hutan, maka kita akan kekurangan pasokan oksigen. Apa yang terjadi ketika kekurangan pasokan oksigen? Udara terasa panas, sering mangap-mangap karena kepanasan, kurang oksigen. Nah, dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa tidak membuang sampah sembarangan? Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka kita tidak adil dengan masyarakat sekitar. Apa yang terjadi? Akan terjadi banjir. Itu untuk penerapan sikap dalam sila ke-5. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 mengatakan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, pedoman kita sebagai masyarakat Indonesia itu adalah Pancasila, maka kita sebagai seorang Muslim yang beragama Islam, pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran. Jadilah seorang yang berpedoman pada Al-Quran sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak ustazah semuanya, ustazah berharap kita sebagai seorang muslim berpedoman pada Al-Quran dan kita sebagai masyarakat Indonesia selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Siap semuanya? Nah, demikian untuk materi kita pada hari ini. Ustazah berharap sangat bermanfaat kepada kita semua, terutama kita sebagai seorang masyarakat Indonesia. Nah, kita tutup materi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.